Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suro Bacol. Kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Menikahi Kuntil Anak. Awalnya Dullah bertemu dengan seorang gadis berkulit sawo matang yang mengaku bernama Siti di tepi sebuah sungai di salah satu kawasan di lintas Biren, Aceh Tengah. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membina rumah tangga. Pesta pernikahan ditentukan. Syarat utamanya, semua kegiatan harus dilakukan di malam hari. Pada suatu ketika di tahun 1830-an, Dullah menelusuri tepian sungai Pesangan untuk mencari ikan kerling. Namun entah mengapa sampai berhari-hari lamanya, ikan itu tak kunjung memakan mata pancing pemuda berusia 18 tahun itu. Karena dia sudah berjanji kepada ibunya akan pulang setelah membawa kerling besar, membuat dirinya nekat bertahan hingga menembus rimba raya. Saat itu sudah memasuki hari ketujuh dirinya memancing. Namun yang terjebak dengan mata pancingnya hanya ikan-ikan lain yang tidak diingini oleh ibunya. Semua ikan itu dia panggang dan kemudian dia santap. Wajah ibunya yang sudah tua kembali hadir. Sang ibu sangat menginginkan makan ikan kerling asam keeng. Beberapa kali Dullah mengupat atas kesialan yang menimpa dirinya. Lelah mendera tubuhnya. Kemudian, dia merebahkan diri di atas batu besar yang ada di pinggir ceruk sungai. Dullah tertidur nyenyak. Ketika bangun, lama-lama Dullah mendengar suara perempuan menyanyi. Suara itu sangat merdu. Dullah membuka mata. Dilihatnya langit. Matahari sudah hampir masuk peraduan. Lembayung pun sudah nampak memerah di sebelah barat. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah suara. Di bawah sebatang pohon tingkem besar, dia melihat seorang gadis dengan memakai kain sarung yang diikat sebatas atas buah dada, sedang mencuci baju. Rambutnya sebahu. Loh, kok ada gadis di tengah rimba begini? Tanya Dullah pada dirinya sendiri. Awalnya dia mengira perempuan itu dedemit penjaga sungai. Bulu kuduknya berdiri. Sambil mengendap-endap, dia mendekat. Sial, dirinya menginjak batu licin dan terjatuh. Perempuan muda itu kaget. Dia pun menjerit. "Siapa kamu, wahai lelaki asing?" Tanya wanita itu. Tenang, jangan takut. Saya hanya seorang lelaki yang sedang mencari ikan. Nama saya Dullah. Saya tidak bermaksud jahat. Jawab Dullah mencoba menjelaskan. Perempuan itu tetap memasang pandangan curiga. Jangan mendekat, atau aku akan teriak, katanya mengancam. Dullah menghentikan langkahnya. Aneh, masa di tengah rimba begini ada perempuan cantik seperti kamu? Pasti kamu udah demit ya? Tanya Dullah. Asal aja kamu ini ngomong. Kok bilang rimba? Lihat tuh, jajaran rumah itu. Ini kampungku, jawab gadis itu sambil menunjuk sebuah perkampungan. Aneh, kok dari tadi aku nggak melihat ada perkampungan di sini? Batin Dullah. Ngapain kamu kemari? Dari mana asalmu? Aku belum pernah melihat wajahmu sebelumnya, tanya gadis itu. Aku dari kampung hilir, jauh dari sini. Maaf bila kehadiranku mengganggu dirimu. Aku hanya sedang mencari ikan kerling. Ibuku sangat ingin memakan gulai ikan itu, jawab Dullah jujur. Oh, ikan kerling. Mana kailmu? Coba pasang di lubuk itu. Dullah segera berbalik badan untuk mengambil kailnya yang sudah ditambang sejak tadi pagi. Dia kemudian menyerahkannya ke gadis itu. Si gadis kemudian memasangnya di sebuah lubuk. Tak lama kemudian,
Kail itu ditarik kuat-kuat oleh sesuatu. Dullah nampak gembira. Dalam sekali setakan, seekor kerling sebesar paha manusia dewasa terangkat dari air. Alhamdulillah, luar biasa, kata Dullah kegirangan. Sekarang, pulanglah, hantarkan ini ke ibumu. Dia pasti sudah berhari-hari merindukan ikan ini, kata gadis itu sambil tersenyum. Terima kasih atas semua jasamu, wahai gadis cantik. Siapa namamu? Tanya Dullah. Gadis itu nampak tersipu. Wajahnya bersemu merah. Siapa namamu, wahai cempaka madu? Tanya Dullah. Siti, jawab gadis itu. Siti? Hanya itu saja? Tanya Dullah. Iya, hanya itu, jawab Siti. Usai menjawab itu, si gadis tersebut langsung bergegas pulang. Sebelum dia melangkah keluar dari sungai, Dullah bertanya, bolehkah aku kembali ke sini pada kesempatan lain? Boleh saja, asal mau menjaga sopan santun, jawab Siti dengan tersenyum. Kemudian dia pamit. Pertemuan dengan Siti membuat Dullah tidak bisa tidur bermalam-malam lamanya. Bila rindu hendak bertemu, dia akan duduk di tepian sungai. Dullah meniup seruling bambu. Irama bulu perindu mengalir mengikuti aliran. Duhai Juwita di hulu pesangan, betapa hati hamba merindukan akan sosok dirimu. Bilakah rasa ini diperkenankan? Bolehkah aku menemuimu sekali lagi? Sungguh batin ini telah merana. Kini hanya kembangmu yang ada di dalam sanubariku, ungkap Dullah. Hingga suatu malam yang penuh siraman cahaya purnama, Dullah nekat menyusuri tepian pesangan. 2 hari kemudian menjelang maghrib, dia tiba di tempat yang dituju. Jodoh memang tak kemana. Begitulah umpama yang tepat. Siti sedang mandi seorang diri. Dullah sempat berpikir nakal. Dia hendak mengintip. Namun suara Siti membuat dirinya membatalkan niat itu. Jangan nakal. Jangan melihat sesuatu yang belum boleh engkau lihat, katanya sambil membilas rambutnya dengan air jeruk purut. Kok kamu tahu kehadiranku? Tanya Dullah. Bau tubuhmu saja, aku sanggup mengendusnya, jawabnya sambil tersenyum. Tanpa terasa mereka mengobrol sekian lama, hingga Dullah ingat bahwa waktu sudah memasuki larut malam. Aku lupa, bilakah nanti orang tuamu mencari dirimu, atau orang kampung menemukan kita, apakah yang terjadi? Tanya Dullah. Ibu dan bapak sedang ke Takengon menjumpai keluarganya yang musibah, sedangkan penduduk kampung di sini semuanya sudah terlelap di peraduan masing-masing. Aku sangat paham kondisi di kampung ini, tutur Siti. Dullah sedikit lega. Siti, semenjak bertemu dengan dirimu, sebenarnya aku tidak ingin lagi kembali ke kampungku. Ada semacam perasaan aneh di dalam hatiku, kata Dullah. Mulai deh, apakah malam ini cukup dingin, sehingga membuat perasaan anehmu timbul? Ah, dasar lelaki hilir. Merayu pasti ada maunya, jawab Siti. Jangan engkau berkata demikian. Tahukah dirimu bahwa malam-malamku di hilir sana selalu gelisah memikirkan dirimu? Tanya Dullah. Gombal ah, jawab Siti. Jujur, aku jatuh cinta padamu. Bilakah purnama malam ini merestui, bolehkah aku meminangmu? Ungkap Dullah. Ih, kamu ya, baru kenalan saja sudah ngajak nikah, jawab Siti. Daripada ngajak kawin sebelum nikah, kata Dullah sedikit bercanda. Jangan ulangi lagi kata-kata itu, aku tidak suka, jawab Siti ketus. Maaf deh, kan kamu yang mulai, kata Dullah. 3 hari kemudian Dullah menemui orang tua Siti. Tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan kedua orang tuanya itu. Kamu tidak perlu membawa keluargamu ke sini. Kami percaya akan ketulusan dirimu. Saya akan mengatur semuanya. Paling lambat, lusa,
Kalian sudah bisa bersama, kata ayah Siti. Kok Bapak buru-buru sekali? Biar saja kita bertemu dulu dengan kedua orang tua Dullah. Anak semata wayang kok mau diserahin sama orang asing? Timpal ibunya Siti dengan wajah agak cemberut. Tenang Bu, jangan panik. Ini anak, keduanya kulihat sudah kadung jatuh cinta. Bila saja kita tidak beragama, mungkin keduanya sudah dalam satu bilik sejak kemarin. Kegigihannya untuk tidak menakali Siti kuhargai. Padahal kita 3 hari tidak di rumah, kata ayah Siti. Dullah, Bapak setuju kalian berumah tangga. Kulihat ada aura ketulusan di matamu. Siti pun sudah mengatakan siap menjadi istrimu. Sesuai tradisi di sini, semua proses dilakukan di malam hari setelah pukul 10. Ini syarat mutlak. Tidak ada tawar-menawar, katanya ketus. Syahdan, hiduplah mereka berdua dengan penuh kebahagiaan. Selama 1 bulan lamanya, Dullah dan Siti berbulan madu. Selain bertamu ke sanak saudara Siti, mereka juga berkesempatan berduaan di danau Laut Tawar. Kemanapun mereka pergi, selalu diantar oleh gerobak pedati. Hingga pada suatu hari, Siti melahirkan. Sebelum istri tercinta melahirkan, Dullah harap-harap cemas. Namun dia bertambah cemas ketika Siti siap melahirkan dan ternyata wajah bayinya sangat mengerikan. Kenapa dengan anak kita, Siti? Kenapa wajahnya seperti ini? Buruk sekali, tanya Dullah. Siti menunduk. Rona wajahnya seketika berubah sedih. Dia membatin. Mungkin kali ini sudah tiba waktunya Dullah tahu. Kemudian dia menceritakan semuanya. Apa? Kamu bukan manusia. Kamu kuntilanak. Kenapa bisa kita menikah dan terlihat hidup normal? Kata Dullah terkejut jadi-jadinya. Entahlah, dunia iblis sempat guncang ketika kita menikah. Namun, aku mampu meyakinkan bahwa manusia dan dunia gaib bisa bersatu. Mungkin ini kesalahanku. Akhirnya, aku sadar bahwa engkau takkan siap menerima kenyataan ini, jawab Siti. Kenapa ini engkau lakukan pada aku, Siti? Apa salah diriku padamu? Tanya Dullah. Jangan salahkan aku. Salahkan waktu kenapa mempertemukan kita. Aku tidak memintamu hadir ke wilayah ini. Bahkan aku tidak pernah mengharapkan juga sebelumnya. Kau hadir bagai genderuwo, jawab Siti. Dullah menangis. Apalagi ketika Siti menunjukkan wajah aslinya. Dia menjadi takut luar biasa. Jangan takut suamiku. Walau berwujud iblis, tetapi hatiku tidak seburuk manusia. Manusia bisa saja membunuh manusia lainnya bila rahasianya terbongkar. Namun bangsa kami tidak seburuk itu, kata Siti. Sebagai wanita, walau dari bangsa iblis, aku tetap punya kasih sayang, apalagi kepada seorang lelaki yang benar-benar mencintaiku secara tulus. Walau setelah mengetahui kenyataan, dirinya mulai mengutuk keadaan, sambungnya. Dullah luruh. Perasaan ngeri masih membayanginya. Doa selamat dia panjatkan berkali-kali. Sudahlah Bang, bila memang kita tidak bisa kembali bersama, kuikhlaskan dirimu untuk pulang. Namun, satu hal yang harus engkau pahami, bahwa dirimu sudah terlalu lama di sini. Ibumu sudah tidak ada lagi. Kampungmu sudah berkobar dan menjadi debu ketika perang antar manusia, kata Siti. Sudah berapa lama aku di sini? Tanya Dullah. 50 tahun, jawab Siti. Begitu lamakah? Tanya Dullah kaget. Iya, jawab Siti. Dullah pun pasrah. Rasanya baru setahun dia membina rumah tangga dengan iblis wanita itu. Betapa sesuatu yang gaib telah mempermainkan dirinya. Demikianlah kisah tentang seorang laki-laki yang menikahi kuntilanak.
Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.